Bab 26. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Aku merasa seperti gunung setelah melengkapi armor emas. Dengan pedang raksasa di tanganku, aku merasa cukup berani, untuk bahkan memotong dragon. Para gangster mengayunkan senjata mereka. Tidak perlu untuk menghindari. Koang, kuajajak. Damage musuh telah dinetralkan. Serangan musuh memiliki momentum yang baik. Tapi, mereka bahkan tidak bisa memberikan goresan kecil di armorku. Tubuhku tidak merasakan sedikit pun getaran. Sebaliknya, senjata para gangster rusak. Apa ini? Para gangster hidup di dunia tanpa hukum. Sehingga, naluri peringatan mereka tidak tertandingi. Pada saat ini, para gangster merasa putus asa. Ini konyol. Aku menyeringai jahat, pada para gangster yang bingung. Pernahkah kamu mendengar efek item? Efek, skill, aku tidak perlu bergantung pada hal-hal seperti itu sejak awal. Ada semua jenis perlengkapan perang yang bertumpuk di bengkel. Dan sebagai Pakmas Descendants, aku bisa menggunakan semuanya. Denting. Aku meraih pegangan Great Sword itu dengan kedua tangan dan mengencangkan pinggangku sebisa mungkin, sebelum mengangkatnya dengan semua kekuatanku. Aku tidak perlu menggunakan teknik apapun. Aku hanya menggunakan momentum Great Sword, untuk mendatangkan malapetaka pada apapun di jalurnya. Seokeok. Ada perasaan menyegarkan di dadaku, saat pedang menembus musuh. Dengan satu serangan, tubuh para gangster berubah menjadi cahaya abu-abu. Anda telah mengalahkan penjahat Winston, Praga. Reputasi di desa Winston telah meningkat sebesar 64.300 XP telah diperoleh. Anda telah mengalahkan penjahat Winston, Reputasi di desa Winston telah meningkat sebesar 64.300 pengalaman telah diperoleh. Anda telah mengalahkan penjahat Winston, fail. Reputasi di desa Winston telah meningkat 6.600 pengalaman telah diperoleh. Level telah meningkat. 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 Quest berhasil. Afinitas dengan Han telah meningkat secara maksimal. Kalimat yang luar biasa bermanfaat, yang terus muncul. Aku tidak meluangkan waktu untuk menikmati kesenangan. Senjata dan armor ini. Aku segera menggunakan skill Blacksmith's Legendary Appraiser. Blacksmith yang menjadi legenda yang menilai item dengan mata cerdas yang sangat baik. Jika fitur tersembunyi ada di item target, itu akan ditemukan. Dainsleif, Reproduce. Peringkat, unik. Daya tahan, 500/500. Attack power, 451-635. Attack speed, -8%. Asteris kerusakan tambahan sebesar 10% dari pertahanan target saat ini akan ditangani. Asteris semakin besar jumlah musuh, semakin besar kerusakannya. Asteris skill, Golden Flash, telah dihasilkan. Sebuah karya yang dibuat oleh Albatino, manusia pertama yang menerima julukan, pengrajin sebelum era Pakma. Dia berusaha mereproduksi senjata mitos, Dainsleif. Meskipun jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Dainsleif yang asli. Dia berhasil memulihkan beberapa fitur-fiturnya. Kemudian membuatnya menjadi karya agungnya sendiri. Itu diakui sebagai mahakarya sejarah manusia, oleh pendiri kerajaan Immortal dan Raja Utara, Loran. Blacksmith Legendary Pakma dikatakan telah menerima inspirasi besar dari karya Albatino. Kondisi pengguna. Level 250 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 1800. Penguasaan Advanced Swordsmanship Mastery. Berat, 1,580. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memahami materi, metode produksi, dan niat pembuat Dainsleif Reproduce. Anda tidak memiliki pemahaman tentang Dainsleif Reproduce. Valhalla. Peringkat, unik. Daya tahan, 701/701. Defense, 872. Move, speed, -5%. Asterisk 20% peningkatan pemulihan HP. Asterisk jika HP turun di bawah 10%, perisai akan dihasilkan selama 5 detik, yang akan menyerap 3000 damage. Asterisk meningkatkan pertahanan sebesar 10%, terhadap serangan memotong dan menusuk. Asterisk Magic Resistance plus 180. Sebuah karya yang dibuat oleh Albatino, manusia pertama yang menerima julukan, pengrajin sebelum era Pakma. Dia bertujuan untuk membuat benteng berjalan. Itu diakui sebagai mahakarya sejarah manusia, oleh pendiri kerajaan Immortal dan Raja Utara, Loran. Blacksmith Legendary Pakma dikatakan telah menerima inspirasi besar dari karya Albatino. Kondisi pengguna. Level 250 atau lebih tinggi. Strength lebih dari 800. Stamina lebih dari 1000. Penguasaan Advanced Heavy Armor Mastery. Berat, 1712. Fungsi tersembunyi tidak ada. Anda masih belum memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk memahami materi, metode produksi, dan niat pembuat Valhalla. Anda tidak memiliki pemahaman tentang Valhalla. B. Batuk. Apa hal-hal menakjubkan ini?
Bagaimana barang luar biasa seperti itu muncul di blacksmith desa seperti ini? Ketika kedua benda itu mengejutkanku, dia menghampiriku dan memegang pundakku dengan kuat. Lalu dia bertanya dengan suara bergetar. Bagaimana kamu bisa menggunakan Dain Slave dan Valhalla? Aku tidak mampu menjawab pertanyaan Han sekarang. Sebaliknya, akulah yang mengajukan pertanyaan. Han, mengapa barang-barang hebat di tempat seperti ini? Hah, di mana kamu mendapatkan ini? Heok. Mengejutkan sekali. Han ketakutan setelah mendengarkan pertanyaanku. Aku terkejut, karena sepertinya mata Han akan keluar. Wow, orang ini bukan katak. Jadi, bagaimana matanya bisa keluar seperti ini? Mata Han muncul dari rongganya, saat dia mengguncangku. Apakah kamu benar-benar tahu nilai dari semua ini? Bukankah itu luar biasa hanya dengan melihatnya? Penciptanya adalah Albatino yang hebat. Heok, kamu tahu siapa pembuatnya? Mungkin kamu. Wajah dan leher Han memerah. Kemudian, dia goyah seperti akan runtuh. Kenapa dia dalam kondisi ini? Apakah ini tekanan darah tinggi? Petik 1. Apakah aku menyelamatkannya, hanya agar dia mati? Karena, tekanan darah tinggi. Tidak, aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Konten iklan. Hei, Pak Tua. Tenang, kamu harus hati-hati. Kuok. Heok, F-Form. Hei, Pak Tua. Hei, apa ini? Jangan mati. Aku berhasil dalam kues, kan? Lalu mengapa kamu sekarat? Jika kamu memiliki kues lain, maka berikan padaku. Tidak, tunggu jika Han meninggal, apa yang akan terjadi pada Dain Slave dan Valhalla? Petik 2. Hei, Pak Tua, apakah kamu tidak apa-apa? Terkutuk. Kamu harus hidup. Setelah mengembalikan Dain Slave dan Valhalla ke lokasi asli mereka, aku membawa orang tua itu ke klinik. Desa terpencil Winston. Namun, ketika jalan dibangun dan transportasi berkembang, desa mulai berkembang pesat. Ada tempat berburu dari berbagai tingkatan di mana-mana, dan Winston dipenuhi dengan produk-produk khusus berkualitas tinggi dan kues unik. Faktor-faktor ini berarti jika perkembangannya tidak terbatas. Saat ini, banyak orang datang dan pergi. Dalam survei terhadap layar baru, yang dilakukan stasiun penyiaran, berada di 10 teratas, desa baru tempatku ingin memulai. Orang-orang iri pada penduduk Winston setelah melihat Winston yang terus berkembang. Harga tanah di Winston telah meningkat sebanyak 20 kali. Sehingga, diharapkan penduduk akan kaya. Ini hanya ilusi bagi mereka yang tidak tahu kebenaran. Kenyataannya sangat berbeda. Kehidupan penduduk Winston tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini karena Mero Company. Mero Company telah mendominasi wilayah utara kerajaan Immortal sejak lama. Falmon, pemimpin Mero Company, meramalkan potensi Winston lebih cepat daripada siapapun. Ketika itu masih desa terpencil, dia membeli tanah dan area komersial Winston, dengan harga murah dari penduduk. Oleh karena itu, sebagian besar tanah dan area komersial Winston dikuasai oleh Mero Company. Itu belum secara resmi dipromosikan ke kota. Tapi, banyak dari papan nama Winston memiliki nama, Mero, di atasnya. Di sisi lain, warga kehilangan pekerjaan dan menderita kemiskinan. Monopoli Mero Company di Winston. Itu adalah jackpot besar bagi Mero Company. Itu mungkin untuk mengumpulkan sejumlah besar kekayaan. Lord tidak akan melakukan apapun, karena pajak dan suap yang lebih tinggi. Memang, orang harus memiliki wawasan. Pemilik Mero Company, Falmon bahagia setiap hari. Sebagian besar keuntungan dari desa masuk ke sakunya. Jadi, dia menikmati banyak kemewahan. Namun, ada satu hal yang menghujani suasana hati Falmon, keberadaan bengkel. Menurut keputusan raja, kota dan desa hanya bisa secara hukum memiliki satu bengkel. Itu adalah salah satu langkah ekstrim pemerintah, untuk mencegah kekuatan lokal membangun senjata besar dan memperkuat kemampuan militer mereka. Jadi, ada satu bengkel di Winston dan pemilik bengkel itu adalah blacksmith bernama Han, bukan Mero Company. Bisnis yang stabil dan mendapatkan banyak uang sebagai bisnis senjata, jarang terjadi. Mero Company menawari Han sejumlah uang astronomi untuk menjual bengkel itu. Tapi dia menolak, dengan mengatakan itu sudah ada di keluarganya, selama 7 generasi. Tidak ada gunanya, bahkan jika Falmon menggunakan intimidasi. Falmon sakit kepala, sangat menyesal untuk menyerah pada bengkel. Jadi, dia berpikir keras dan membuat skema yang cerdik, untuk menekan Han. Beli senjata dan peralatan pertanian berkualitas dalam jumlah besar dari Blacksmith Taji. Kemudian, jual ke penduduk dan pelancong Winston dengan harga murah. Keuntungannya, tidak perlu khawatir tentang itu. Jual dengan harga murah. Karena perintah Falmon, toko Blacksmith Han kehilangan daya saingnya. Penduduk dan pelancong Winston tidak lagi pergi ke bengkel Han. Senjata-senjata yang dijual di Mero Company sedikit lebih rendah mutunya, daripada yang dijual di bengkel Han. Tapi, mereka lebih beragam dan lebih murah, menyebabkan orang membeli dari Mero Company. Selain itu, Falmon merencanakan satu hal lagi. Itu adalah rencana untuk menipu Han, dengan mempekerjakan seorang penipu. Jika kamu meningkatkan skala Smith, itu akan menanamkan lebih banyak kepercayaan pada pelanggan dan bisnis akan baik kembali. Aku akan meminjamkan uang kepadamu pada tingkat bunga rendah. Jadi,
Investasikan uangmu dan kembangkan skala bengkel. Tunjukkan pada orang-orang Winston dan Mero Company, jika kamu akan sukses. Dengan bodohnya, Han mempercayai si penipu. Itu karena penipu adalah teman lama Han. Tanpa membayangkan temannya disuap oleh Falmon, Han meminjam uang tanpa memeriksa kontrak. Akibatnya, utang semakin besar ke jumlah yang tidak mampu ia bayar. Falmon menyukai perasaan menyaksikan Han runtuh. Huhuhu, bengkel itu akan menjadi milikku dalam waktu dekat. Hal terakhir yang Falmon lakukan adalah menyewa sekelompok gangster dan dia menunggu. Dia percaya, jika bengkel akan segera diserahkan kepadanya. Tapi, apakah Han keras kepala seperti banteng? Ketika dia melihat, jika Han tidak pernah melepaskan bengkel meskipun terpojok. Kemarahan yang lebih besar muncul di dalam diri Falmon. Konten iklan. Di mana mereka? Aku bilang pada para gangster itu untuk bersiap-siap, jika mereka tidak menanganinya kali ini. Dia serius memperingatkan mereka, sehingga mereka termotivasi untuk bekerja lebih keras. Kali ini, bengkel akan memasuki tangannya. Apa, mereka hilang? Ya, itu betul. Bajingan sialan itu. Cacacang. Falmon membalikkan meja yang penuh dengan makanan lezat pada laporan yang tak terduga. Kemudian, dia bertanya kepada bawahan terdekatnya, Rabbit. Siapa yang merekomendasikan para gangster itu? Bill. Bawa dia ke sini sekarang. Setelah beberapa saat, Falmon diam-diam bertanya pada Bill yang gemetaran. Bukankah kamu yang merekomendasikan para gangster itu? Kamu bilang, aku bisa percaya pada mereka. Lalu apa ini? Tidak hanya mereka tidak kembali dengan bengkel Han dalam periode waktu yang dijanjikan. Tapi sekarang, mereka telah melarikan diri. Aku bahkan membayar mereka di muka. Bagaimana kamu akan bertanggung jawab untuk ini? Aku benar-benar minta maaf. Mereka adalah orang-orang paling terkenal di lingkungan ini. Jadi, aku merekomendasikan. Aku tidak butuh permintaan maafmu. Berikan padaku. Hah? Apa? Petik 2. Bill bertanya, karena dia tidak bisa mengerti maksud Falmon. Falmon frustrasi dengan kebingungan Bill dan berbicara terus terang. Kamu pasti bodoh, jika tidak mengerti saat bekerja di perusahaan dagang. Uang. Berikan aku uang. Kamu bertanggung jawab, atas uang muka yang diberikan kepada mereka, serta kompensasi untuk komisi yang gagal. Ya, aku tidak punya uang sebanyak itu. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi. Bill mengambil pakaian Falmon dan memohon. Tapi, Falmon tanpa henti. Jika kamu tidak punya uang maka buatlah. Kalau tidak, aku akan menjualmu ke pasar budak. Maka, aku akan diberi kompensasi sampai batas tertentu. Huhuhu. Tuan, tolong. Hapus orang ini. Bill telah bersama Falmon selama 10 tahun. Dia selalu bekerja keras, seperti anjing. Tapi, Falmon tidak mentolerir satu kesalahan pun. Itu adalah keputusan yang kejam. Tapi, dia tidak peduli dengan moral. Bangga dan kejam. Rabbit tidak menyukai ini tentang sifat Falmon. Tapi, dia bisa mendapatkan uang besar, jika dia bekerja di bawah Falmon. Jadi, Rabbit tidak pernah mengkhianatinya. Setelah Bill diseret keluar, Rabbit ditinggalkan sendirian dengan Falmon, dan membuka mulutnya. Sulit dipercaya, jika para gangster yang disewa oleh Bill akan melarikan diri. Mereka tinggal di sini di Winston. Mereka tidak dapat membuang rumah mereka, dengan mudah hanya dengan sedikit uang. Jika mereka tidak melarikan diri. Lalu, apa itu? Apakah mereka ditabrak oleh orang tua itu? Untuk saat ini, paling tepat untuk berpikir seperti itu. Hingga pagi ini, mereka mengunjungi bengkel Han seperti biasa. Namun, mereka hilang setelah itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi di bengkel. Falmon bertanya setelah mendengar penjelasannya. Di mana Han? Dia juga menghilang. Ini konyol. Apa yang terjadi di bengkel itu? Kami sedang menyelidiki, sehingga kamu akan segera tahu. Itu membuat frustrasi, karena dia tidak tahu keadaan tepatnya. Falmon dan Rabbit datang dengan berbagai asumsi dan tebakan. Aku menemukan lokasi Han. Seorang informan masuk dan melaporkan. Sekitar 2 jam yang lalu, ada seorang saksi mata yang melihat seorang pemuda aneh yang membawa Han di punggungnya. Anak muda yang aneh. Dia pasti pelakunya dalam insiden ini. Rabbit, aku akan menyerahkan urusan bengkel kepadamu mulai sekarang. Jaga siapa saja yang menghalangi jalanmu. Ya. Menurut penilaian seseorang tentang kepribadiannya, Falmon memiliki bakat sebagai pedagang. Tapi, dia keras dan kejam. Bagaimana dia bisa menumbuhkan Mero Company sampai sejauh ini? Ini karena dia punya Rabbit. Rabbit adalah orang yang banyak akal dan terampil yang dapat menutupi kekurangan Falmon. Dia menekan emosinya dan membuat penilaian yang tenang untuk menghasilkan hasil terbaik. Sekarang, Rabbit akan bertemu dengan Grit.